Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang senyawa organik atau senyawa hidrokarbon. Dan kita akan mulai dengan gugus fungsi. Ada beberapa jenis gugus fungsi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah gugus fungsi alkanol atau alkohol dengan gugus fungsi strip OH atau alkil strip OH dengan rumus umumnya CnH2n plus 2O. Ini berarti bahwa bila N-nya 3, maka di sini 2N ditambah 2 hanya sama dengan 8. O-nya 1. Berarti C3H8O. Contohnya di sini. C-nya 3, 1, 2, 3. Hanya 3 ditambah 2, 5. Ditambah 2, 7. Tambah 1, 8. Dan O-nya 1. Kemudian berikutnya adalah alkoksi alkana atau ether. Gugus fungsinya adalah strip O strip atau struktur umumnya adalah alkil strip O strip alkil dan rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Di sini kita perhatikan bahwa antara alkanol dengan alkoksi alkana rumus umumnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Oleh karena itu, antara alkanol dengan alkoksi alkana ini berisomer gugus fungsi. Gugus fungsi berikutnya adalah alkanal atau disebut dengan aldehid. Gugus fungsinya adalah CO rangkap 2 CH. Atau di sini kita gunakan alkil CO CH dengan rumus umumnya adalah CnH2nO. Kemudian alkanon atau disebut dengan keton, gugus fungsinya adalah CO rangkap 2, atau bila mana kita tempelkan dengan alkil seperti ini. Rumus umumnya adalah CnH2nO. Di sini antara alkanal dengan alkanon, rumus umumnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Oleh karena itu, antara alkanal dengan alkanon berisomer gugus fungsi. Disebabkan gugus fungsinya yang berbeda, sementara rumus umumnya sama. Kemudian asam alkanoat, sering disebut dengan asam karboksilat. Dengan gugus fungsinya COOH, di sini bisa kita tempelkan dengan alkil. Rumus umumnya adalah CnH2nO2. Kemudian kita perhatikan di sini alkil alkanoat atau disebut dengan ester. Dengan gugus fungsi adalah CO, COR, atau di sini kita bisa lengketkan dengan alkil. Dan rumus umumnya adalah CnH2nO2. Di sini antara asam alkanoat dengan alkil alkanoat atau asam karboksilat dengan ester memiliki rumus umum yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Sehingga antara asam alkanoat dengan alkil alkanoat ini memiliki isomer gugus fungsi. Kemudian berikutnya alkil halida. Ini disimbolkan gugus fungsinya dengan X. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 1 yang merupakan alkil dilengketkan dengan X. Jadi seperti ini RX. Selanjutnya kita perlu mengenal jenis-jenis atom karbon di dalam rantai karbon. Di sini ada atom karbon primer, di mana mengikat hanya satu karbon di sebelahnya. Seperti di sini juga karbon primer, ini juga karbon primer. Kemudian ini adalah karbon sekunder, dan ini juga karbon sekunder, di mana atom karbon ini mengikat dua atom karbon di sisi-sisinya. Kemudian di sini adalah atom karbon tersier, di mana mengikat 3 atom karbon di sisi-sisinya. 1, 2, 3. Sehingga ketika ada gugus fungsi berada di sini, maka ini adalah gugus fungsi alkohol primer. Sementara di sini adalah alkohol sekunder, dan di sini adalah alkohol tersier. Selanjutnya, untuk pemberian nama senyawa karbon, maka kita harus mengenal tata caranya.
Yang pertama, tentukan terlebih dahulu rantai utamanya, yaitu rantai yang terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Bila rantai utamanya mengandung karbon sebanyak 1, maka kita beri nama meta. Bila karbonnya sebanyak 2, namanya eta. Bila karbonnya sebanyak 3, propa. Bila karbonnya sebanyak 4, buta, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tentukan nomor gugus fungsi dengan nomor yang terendah. Kemudian yang ketiga, tentukan nama cabangnya atau alkilnya sesuai urutan abjad dari huruf terdepan. Bila cabang memiliki jumlah karbonnya sebanyak 1, namanya metil. Bila jumlah karbon pada cabang ada 2, namanya etil. Jika jumlah karbon pada cabang sebanyak 3, namanya propil. Kalau 4, butil. Kalau 5, pentil, heksil, heptil, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, tentukan nomor cabang. Bila terdapat lebih dari 1 cabang dengan nama yang sama, gunakan awalan di untuk 2 cabang yang sama. Kemudian tri untuk 3 cabang yang sama. Kemudian tetra untuk 4 cabang yang sama. Selanjutnya mari kita coba memberikan nama dari senyawa karbon berikut. Ini adalah senyawa karbon dari golongan alkohol. Nah, kita lihat di sini, ini ada struktur dari golongan alkohol. Alkoholnya adalah alkohol tersier, karena berada di karbon tersier. Nah, ketika memberikan nama, kita tentukan dulu rantai utamanya, yaitu rantai yang terpanjang. Di sini rantai yang terpanjang yang mengandung gugus fungsi adalah ini. Ya, seperti ini. Nah, kita memberikan nomornya sedemikian sehingga posisi gugus fungsi memiliki nomor yang terendah. Berarti kita memberikan nomor mulai dari sini, 1, 2, 3. Jangan dari sini, karena ketika dari sini, maka gugus alkohol akan berada pada karbon nomor 4. Sementara kita harus menempatkan gugus fungsi alkohol pada nomor yang terendah. Berarti kita harus menentukan nomor dari posisi sini, 1, 2, 3. Di sini rantai karbon utamanya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti heksanol pada posisi karbon nomor 3. Berarti namanya adalah 3 heksanol. Nah, ini adalah rantai utamanya. Berarti selebihnya adalah cabangnya. 1, di sini juga cabangnya, di sini juga cabangnya. Nah, nama cabang di sini C-nya 2. Berarti namanya etil pada posisi 1, 2, 3. Berarti namanya 3 etil. Kemudian di sini metil, ini juga metil. Cabangnya sama namanya, sehingga kita menggunakan awalan di pada posisi karbon nomor 1, 2, 3, 4. 4 dan 5. Sehingga di sini cabangnya namanya adalah 4,5 dimetil. Nah, kemudian namanya kita awali dari cabang sesuai nomor abjad. Di sini abjadnya adalah M, bukan D. Karena D ini adalah awalan, tapi cabang aslinya adalah metil. Sehingga di sini kita mulai dengan huruf E, kemudian nanti baru cabang yang ini, kemudian kita tambahkan dengan rantai utama. Sehingga namanya adalah 3 etil 4,5 dimetil 3 heksanol. Atau 3 etil 4,5 dimetil heksanol 3. Jadi angka 3 boleh di depan, boleh di belakang. Sekarang mari kita beri nama beberapa senyawa golongan alkohol berikut. Di sini alkohol primer, rantai utamanya C ada 3, 1, 2, 3, sehingga kita memberikan nama di sini adalah propanol atau normal propanol atau 1 propanol. Ini keduanya adalah bahasa internasional. Kemudian untuk bahasa trivial kita menggunakan sini alkil alkohol sehingga namanya adalah propil alkohol. Nah, selanjutnya di sini alkohol sekunder
dengan rantai utama 1, 2, 3, 4. Posisi alkohol berada pada karbon nomor 2, sehingga kita memberikan nama 2-butanol. Atau di sini posisi karbonnya karbon sekunder, sehingga alkoholnya adalah alkohol sekunder, sehingga namanya bisa menjadi sekunder butil alkohol. Ini adalah nama trivial. Atau di sini posisinya membentuk siku, sehingga bisa kita sebut dengan iso. Di sini alkilnya C-nya ada 4, sehingga disebut dengan isobutil alkohol. Ini adalah bahasa trivial. Kemudian di sini alkohol tersier dengan rantai utama 1, 2, 3. Sehingga di sini alkohol berada di karbon nomor 2. Ini adalah cabangnya metil, sehingga namanya 2-metil 2-propanol. Ini bahasa internasional IUPAC. Kemudian untuk bahasa trivialnya, di sini alkoholnya adalah alkohol tersier, sehingga di sini kita memberikan nama tersier butil alkohol. Kemudian berikutnya kita memberikan nama di sini alkohol primer, di mana rantai utamanya 1, 2, 3. Di sini propanol rantai utamanya. Kemudian ini metil pada posisi karbon nomor 2, sehingga di sini adalah 2,2 dimetil, sehingga namanya menjadi 2,2 dimetil propanol. Selanjutnya kita akan coba memberikan nama dari senyawa karbon yang merupakan isomer gugus fungsi dari senyawa golongan alkohol, yaitu golongan eter atau alkoksi alkana. Baik, kita perhatikan senyawa berikut. Di sini adalah senyawa dari golongan alkoksi alkana atau eter. Alkoksi alkana memiliki rantai utama alkana, yaitu karbon yang merupakan rantai terpanjang. Di sini karena karbon di kiri dan di kanan sama, maka untuk yang alkana kita bisa tentukan bebas. Di sini C-nya 2 sebagai rantai utama kita pilih, maka namanya adalah etana. Kemudian sisanya adalah gugus alkoksi. Alkoksi dengan C ada 2, maka gugus ini disebut dengan etoksi. 1 etoksi karena terletak pada karbon nomor 1. Sehingga nama dari senyawa ini adalah 1 etoksi etana atau etoksi etana saja. Selanjutnya, ada nama trivial yang bisa kita berikan untuk senyawa ini. Di sini ada alkil, dan eter. Alkil di sini C-nya 2, sehingga namanya adalah etil. Di sini juga etil. Ini etil, ini juga etil, sehingga namanya menjadi dietil eter. Berikut kita akan coba lagi untuk senyawa seperti ini. Ini adalah senyawa dari golongan eter. Di sini rantai yang terpanjang berjumlah 3 karbon, 1, 2, 3. Berarti ini adalah rantai alkana dari alkoksi alkana. Karena C-nya 3, berarti namanya adalah propana. Maka yang ini adalah etoksinya pada posisi karbon nomor 2, sehingga namanya 2 etoksi. Nah, untuk senyawa ini nama lengkapnya adalah 2 etoksi propana. Untuk nama trivialnya dari senyawa ini kita bisa menggunakan aturan alkil, eter. Di sini C-nya 3 disebut dengan isopropil, ini karena menyiku. Kemudian di sini C-nya ada 2, disebut dengan etil, sehingga nama lengkapnya adalah sesuai dengan abjadnya dulu. Di sini abjadnya E, di sini abjadnya P.
propil. Jadi bukan I. Sehingga abjadnya lebih dulu etil dibanding propil. Sehingga nama lengkapnya adalah etil isopropil ether. Berikut kita tampilkan lagi senyawa golongan ether seperti ini. Nama senyawa tersebut kita bisa melihat rantai yang terpanjang terletak di sebelah kiri berjumlah 3 karbon. Maka ini merupakan gugus alkananya. Kemudian di sebelah kanannya ini menjadi gugus alkoksinya. Terletak pada karbon nomor 1 dari rantai alkananya. Di sini karena rantai terpanjangnya berjumlah 3 karbon, maka diberi nama propana. Kemudian di sini gugus alkoksinya dengan 2 atom karbon kita beri nama etoksi. Sehingga nama lengkapnya adalah etoksi propana. Untuk nama trivialnya, kita bisa menggunakan aturan alkil ether. Nah, di sini C-nya 3. Kemudian di sini C-nya 2. Nah, C-nya 3 adalah propil, C-nya 2 adalah etil, sehingga memberikan namanya sesuai dengan abjadnya, huruf E didahulukan dibanding P. Nama lengkapnya menjadi etil propil ether. Berikutnya kita akan memberikan nama dari senyawa karbon yang merupakan golongan dari alkanal atau aldehid dan alkanon atau keton. Ya, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini adalah senyawa dari golongan aldehid atau alkanal. Ini adalah gugus fungsi karbonilnya. Nah, kita memberikan nama sesuai dengan ketentuan, tentukan rantai karbon yang terpanjang. Kita mulai dari sini, 1, 2, 3. Nah, ini adalah propanal. Nah, maka ini adalah cabangnya, metil, terletak pada karbon nomor 2 dari rantai utama. Nah, untuk di sini kita berikan nama propanal. Kemudian di sini posisi karbon nomor 2 adalah 2 metil, sehingga namanya menjadi 2 metil propanal. Selanjutnya masih merupakan senyawa dari golongan alkanal dengan rantai karbon kita lakukan sesuai dengan ketentuan, tentukan rantai karbon terpanjang yaitu ini. C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini merupakan rantai utamanya. Maka ini adalah cabangnya. Sebagai rantai utama dengan karbon 4, namanya adalah butanal. Kemudian ini cabangnya metil berada pada posisi karbon nomor 2. Di sini hitung dari 1, 2. Maka di sini adalah 2 metil. Sehingga nama senyawa tersebut adalah 2 metil butanal. Berikutnya kita akan memberikan nama suatu senyawa dari golongan alkanon atau keton, di mana gugus karbonilnya ini terletak di bagian dalam dari rantai karbon. Nah, di sini kita mulai menghitung rantai karbon dimulai dari karbon yang dekat dengan gugus fungsi, yaitu yang terdapat di sebelah sini, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karbon di rantai utama, gugus fungsi terletak pada karbon nomor 2, sehingga namanya menjadi 2 pentanon. 2 pentanon memiliki nama lainnya, sesuai dengan nama trivialnya adalah kita akan ambil karbon dari sebelah kanan gugus dan dari sebelah kiri gugus. Di sebelah kanan gugus, ini berjumlah 3 karbon, sehingga namanya propil. Sementara di sebelah kiri gugus, ada 1 karbon, namanya adalah metil, dan ini adalah gugus keton, sehingga namanya metil propil keton. Metil propil keton. Jadi senyawa 2 pentanon akan sama dengan senyawa metil propil keton. Berikutnya masih merupakan senyawa dari golongan keton, di mana di sini
rantai utamanya berjumlah 4 atom karbon. Kita mulai hitungnya dari sini, 1, 2, 3, 4. Hati-hati, jangan menghitung dari kanan, meskipun ada cabang di sini, tetapi tetaplah menghitung mulai dari karbon yang dekat dengan gugus fungsi, yaitu di sini, 1, 2, 3, 4. Nah, karena ada 4 atom karbon di rantai utama, maka namanya adalah 2-butanon. Kemudian ini merupakan cabang metil yang terletak pada atom karbon di nomor 3 dari rantai utama. Sehingga nama cabangnya adalah 3-metil. Sehingga nama lengkap dari senyawa tersebut adalah 3-metil 2-butanon. Untuk nama trivialnya adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 atom karbon yang terletak di sebelah kanan gugus fungsi. Kemudian ada 1 karbon yang terletak di sebelah kiri gugus fungsi. Nah, untuk di sebelah sini, kita bisa memberikan nama dengan nama metil. Kemudian di sebelah kanan gugus fungsi, karena berbentuk menyiku, maka di sini namanya adalah isopropil. Sehingga kita bisa memberikan nama sesuai abjad, metil duluan, baru isopropil, sehingga namanya adalah metil isopropil keton. Jadi nama senyawa 3-metil 2-butanon akan sama dengan senyawa metil isopropil keton. Berikut ini adalah senyawa alkanon dengan 3 atom karbon. Gugus keton terletak di tengah-tengah, sehingga kita bisa memberikan nomor, bisa memulai dari kiri atau bisa juga memulai dari kanan. Meskipun demikian, gugus keton tetap berada di atom karbon nomor 2, sehingga nama dari senyawa ini adalah 2-propanon. Atau nama lainnya bisa menggunakan nama trivial, ini metil, ini keton. Sehingga nama trivialnya adalah dimetil keton. Dimetil keton bisa juga disebut dengan nama aseton. Selanjutnya, bagaimana cara memberikan nama untuk golongan asam alkanoat atau asam karboksilat dan golongan alkil alkanoat atau ester. Ya, perhatikan senyawa berikut ini. Ini adalah golongan ester atau alkil alkanoat, sementara yang ini adalah asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, untuk senyawa yang ini, kita memberikan namanya menggunakan alkil. Di sini alkil alkanoat. Nah, di sini memberikan namanya menggunakan alkil, yaitu di sini C2H5 adalah etil. Kemudian di sini C-nya ada 3, 1, 2, 3. Jadi 2 ditambah C1 menjadi 3 adalah propanoat. Sehingga namanya adalah etil propanoat. Sementara untuk asam karboksilat, ini adalah gugus asam. Sementara ini adalah C-nya 3, 2 ditambah 1, 3, propanoat. Sehingga namanya adalah asam propanoat. Demikianlah penjelasan singkat mengenai tata nama senyawa karbon. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.